Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya kalau kita gagal. Ketua Komisi X DPR Hetifah Syaifudiah menyampaikan pesan kepada pelatih baru Tim Nasional Sepak Bola John Hartman agar pembenahan sepak bola nasional tidak kembali terjebak dalam pola instan yang berulang. Senang Presiden, coba lagi. Bikin program lagi lebih agresif. Ia menekankan agar pergantian pelatih harus diiringi dengan penguatan sistem pembinaan yang berkelanjutan, bukan sekadar respons jangka pendek atas kegagalan target. Sepak bola itu bukan proyek cepat saji. Kita butuh arah yang jelas, sistematif, dan jangka panjang. Jangan hanya fokus mengganti pelatih, tetapi membangun sistem pembinaan yang berkelanjutan, kata Hetifah dalam keterangan tertulis, Rabu 21 Januari. Menurutnya, fondasi sepak bola nasional hanya dapat dibangun melalui pembinaan usia muda yang berjenjang, akademi sepak bola yang hidup dan terintegrasi, serta kompetisi yang berpihak pada pengembangan pemain lokal. Tanpa regenerasi yang kuat, sehebat apapun strategi pelatih, hasilnya akan tetap sama, tersandung di tengah jalan, ujar politikus Golkar ini. Komisi X DPR, ia menambahkan, akan terus mengawal transformasi sepak bola nasional agar tidak bergantung pada figur pelatih atau pimpinan federasi, melainkan bertumpu pada sistem dan tata kelola yang sehat. Pelatih boleh berganti, tetapi arah pembangunan sepak bola nasional tidak boleh berubah setiap kali kita kalah. Kita harus bicara sistem, bukan sekadar figur, Hetifah menegaskan. John Hartman, asal Inggris, yang pernah sukses mengantar Kanada ke Piala Dunia, menggantikan Patrick Kluivert, yang gagal membawa Jay Itzes dan kawan-kawan lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert menggantikan Sintayong asal Korsel yang dinilai tak berhasil mengangkat performa timnas. Besar mungkin hampir semua juga nggak pernah tahu dia siapa, nggak pernah lihat, kita nggak pernah lihat timnas Kanada main. Karena kita dalam naturalisasi ini harus benar hati-hati. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Sejumlah pemain naturalisasi timnas Indonesia diyakini akan tetap menjadi andalan utama di bawah asuhan pelatih baru, John Hartman, pada ajang FIFA Series yang akan berlangsung pada 23 hingga 31 Maret 2026. Nama-nama ini tampaknya tidak akan tergusur dari posisinya meski timnas Indonesia telah memiliki pelatih baru. Sebab mereka memiliki kualitas yang mumpuni, sehingga bisa menjadi pilihan terbaik di posisinya masing-masing. Selain kualitas, pertimbangan lainnya ialah performa para pemain ini bersama klubnya masing-masing. Mereka sejauh ini tampil cukup mengesankan, sehingga berpeluang besar untuk kembali jadi andalan skuad merah putih. Lantas, siapa saja pemain diaspora timnas Indonesia yang berpeluang besar menjadi andalan John Hartman saat menghadapi ajang FIFA Series 2026 yang jadi agenda terdekat skuad Garuda? Jika mempertimbangkan kiprah yang diukir oleh Emil Audero bersama Cremonese di ajang Serie A 2025-2026, pos penjaga gawang timnas Indonesia kemungkinan besar bakal dipercayakan kepadanya. Sebab, Emil Audero berhasil memperlihatkan aksi yang sangat istimewa musim ini. Jika melihat statistiknya, kiper berusia 29 tahun itu sukses mengukir 5 kali clean sheet dan kebobolan 21 kali dari 16 pertandingan. Audero menjadi kiper utama Cremonese yang berstatus sebagai tim promosi. Dia tentu diharapkan bisa terus menjaga performanya tetap konsisten untuk membantu perjuangan skuad Garuda di ajang FIFA Series 2026. Pemain timnas Indonesia lainnya yang juga punya kiprah mentereng di Liga Italia musim ini ialah Jay Itzes. Kapten timnas Indonesia itu menjadi bek andalan utama Sassuolo sepanjang musim 2025-2026. Sampai saat ini, Jay Itzes telah bermain sebanyak 20 kali dan semuanya berlangsung selama 2 kali 45 menit alias tak tergantikan. Catatan inilah yang membuat bek usia 25 tahun itu jadi incaran banyak klub. Mempertimbangkan statusnya sebagai kapten, Itzes diyakini bakal jadi pilihan utama John Hartman di jantung pertahanan. Kepemimpinannya masih sangat penting bagi skuad Garuda di ajang internasional. Oleh Romeni sempat memperkuat tim nasional Belanda U15 dan U18 sebelum memutuskan membela Indonesia pada November 2024. Perpindahan asosiasinya disahkan FIFA pada 20 Februari 2025.
Ia menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada 20 Maret 2025 melawan Australia dan langsung mencetak gol. Romeni kemudian mencetak gol penentu kemenangan 1-0 atas Bahrain dan China pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta terpilih sebagai Man of the Match dalam ketiga laga tersebut. Meski performa di Oxford United belum maksimal, posisi Romeni cukup krusial di skuad Garuda dan sulit tergantikan. Pemain lainnya yang juga memiliki performa konsisten di Eropa ialah Kevin Dix. Bersama Borussia Mönchengladbach di Bundesliga musim ini, Dix adalah salah satu nama pemain yang tidak pernah tergantikan. Sejauh ini, pemain 29 tahun itu sudah mencatatkan 18 penampilan dan nyaris semuanya sebagai starter. Kontribusinya juga cukup mengesankan, karena bisa menyumbang 3 gol untuk Gladbach. Bukan tidak mungkin, Dix akan menjadi salah satu pemain penting di area pertahanan Timnas Indonesia. Hanya saja, belum bisa dipastikan di posisi mana ia akan bermain, mengingat melimpahnya stok bek tengah. Calvin Verdong juga mendapatkan tempat berkat fleksibilitasnya di lini belakang Timnas Indonesia. Pemain yang bisa bermain sebagai fullback, bek tengah kiri dan gelandang tengah itu saat ini membela LOSC Lille di Liga Prancis. Pekerja keras, cepat, serba bisa dan punya tendangan sangat keras. Semua karakter itu dimiliki oleh seorang Calvin Verdong. Calvin Verdong pun dirasa sangat layak masuk ke daftar ini. Verdong selalu memiliki peran krusial di Timnas Indonesia, entah itu sebagai bek kiri, bek tengah atau gelandang bertahan. Sama seperti Jay Itzes, Calvin Verdong juga mengalami perkembangan karir yang sangat luar biasa. Tidak heran jika Lille mau merekrut pemain yang memiliki darah Aceh ini di bursa transfer musim panas lalu. Semakin banyak pemain naturalisasi di Timnas Indonesia yang merumput di BRI Super League musim 2025. Di awal musim, Dewa United menggait Rafael Struijk, Persija Jakarta merekrut Jordi Amat. Gebrakan disusul Bali United dengan mengamankan tanda tangan striker diaspora muda Jens Reven. Juara bertahan Persib Bandung tidak mau kalah, Eliano Reindenders dan Tom Hey. Mereka yang digait adalah nama-nama yang telah menghiasi skuad Timnas Indonesia. Sebelum mereka, sudah ada pesepak bola berstatus naturalisasi pernah memperkuat Timnas Indonesia, dan sampai saat ini masih eksis di BRI Super League. Keberadaan pemain naturalisasi masih dibutuhkan klubnya masing-masing. Yuk simak deretan pemain naturalisasi yang masih eksis di BRI Super League musim ini. Diego Michels adalah pemain yang sangat setia bersama Borneo FC. Total sudah 9 tahun dia bermain untuk tim asal Samarinda. Meski sempat pindah ke Arema FC musim 2022, hati Diego masih tertinggal di Borneo. Di awal karirnya, Diego merupakan sosok temperamental yang kerap berpindah klub. Dia pernah bermain untuk Pelita Jaya, Mitra Kukar, Sriwijaya dan akhirnya menemukan kenyamanan di Borneo FC. Musim 2022-2024 menjadi musim terbaiknya bersama Borneo FC. Ia melakoni 30 pertandingan sepanjang musim, kemudian mengalami penurunan dengan bermain 11 laga musim berikutnya. Di BRI Super League 2025-2026, pemain berusia 35 tahun itu bermain 1 kali, yakni ketika bertemu Persik Kediri di pekan ke-9, dengan hanya bermain 1 menit. Statistik Diego Michels bersama Timnas Indonesia adalah bermain di 3 laga. Ujung tombak Bhayangkara FC Ilyas Pasojevic masih menunjukkan pesonanya meski sudah tidak muda lagi. Usia pemain berdarah Montenegro itu menginjak 38 tahun, tapi masih tajam. Spaso masih menjadi andalan Bhayangkara FC, termasuk saat bersaing di Liga 2 musim lalu dan mengantarkan timnya kembali ke kasta tertinggi. Ketajaman Spaso belum habis di BRI Super League 2025-2026. Spaso selalu bermain di 16 laga musim ini, bahkan sudah mencetak 4 gol. Ia pernah menghiasi lini depan Timnas Indonesia dengan torehan 4 gol dari 7 penampilan. Gelandang Dewa United Stefano Lillipali masih eksis di kompetisi kasta tertinggi Indonesia hingga sekarang. Setelah cukup lama membela Borneo FC, ia hijrah ke Dewa United musim ini dengan status pinjaman. Usianya yang sudah memasuki 35 tahun bukan menjadi halangan bagi Lillipali untuk membuktikan dirinya belum habis. Bahkan ia selalu bermain di 17 laga BRI Super League musim ini, mencetak 2 gol dan 3 assist. Ia juga menorehkan 3 assist di 3 laga pada ajang AFC Champions League. 3 gol dari 33 pertandingan bersama Timnas Indonesia menjadi catatan yang membanggakan.
Ex-pemain Bali United itu juga mendapat kepercayaan pelatih Patrick Kluivert di laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, meski berujung kegagalan. Berstatus lulusan Akademi Ajax Amsterdam, datang ketika masih bermain di Timnas Indonesia U23. Tapi saat memilih bermain di Liga 1, sepertinya dia sulit beradaptasi, baik saat memperkuat PSM Makassar dan Persib Bandung. Ezra lebih banyak jadi pelapis. Persik Kediri kemudian menjadi tim yang menampung bakatnya sejak 2 musim terakhir. Ezra beberapa kali ditugaskan bermain melebar. Dia tidak lagi jadi target man karena posisi striker utama jadi milik penyerang asing. Mempertimbangkan statusnya sebagai kapten, Ezra diyakini bakal jadi pilihan utama Ezra Walian di lini depan. Musim ini, Ezra sudah memainkan 15 laga dan mencetak 5 gol plus 7 assist. Di level Timnas Indonesia Senior, Ezra Walian mengumpulkan 9 penampilan dan mencetak 3 gol. Palang pintu kukuh Persija Jakarta Jordi Amat seperti terlahir kembali dalam karirnya di level klub kembali. Setelah menghabiskan waktu 3 musim di Malaysia bersama Johor Darul Tazim, ia hijrah ke Persija dan merasakan persaingan BRI Super League 2025. Jordi Amat langsung menjadi andalan pelatih Mauricio Souza di sektor pertahanan tim Macan Kemayang, berduet dengan Rizky Ridho. 7 pertandingan ia lakoni dan tak pernah tergantikan di jantung pertahanan Persija. Jam terbangnya di Persija sangat tinggi, sebab Amat bermain 15 laga bersama Macan Kemayang dan sudah mencetak 2 gol. Artinya, bek 33 tahun itu mencatatkan 1.345 menit di Persija. Persija di bawahnya bersaing di jalur juara dengan nangkring posisi 3 dengan jarak 3 poin dari Persib sebagai pemuncak klasemen. Saya berjanji menghargai Republik Indonesia terhadap atlet sepak bola atas nama Saudari Isabel. Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 4 pemain naturalisasi sekaligus di turnamen FIFA Series 2026. Mulai dari pemain berlabel Liga Inggris atau Premier League hingga ex-bintang Timnas Brazil Junior. Turnamen FIFA Series 2026 akan berlangsung pada 23-31 Maret 2026. Jakarta bersama Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritania, Selandia Baru, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan akan menjadi tuan rumah. FIFA Series 2026 sendiri masuk kalender resmi FIFA. Dengan status tersebut, setiap hasil pertandingan yang diraih tim peserta akan berdampak langsung terhadap perolehan poin dan posisi di ranking FIFA. Format kompetisi FIFA Series terbilang unik karena menggunakan sistem grup, tetapi tidak semua tim saling bertemu. Setiap negara hanya akan memainkan 2 laga. Sejauh ini belum diumumkan secara resmi negara mana saja yang akan menghadapi Timnas Indonesia. Namun beredar kabar bahwa lawan yang akan dihadapi yakni Saint Kitts and Nevis, Bulgaria, dan Kepulauan Solomon atau Yunani. Meski demikian, kehadiran tim-tim tersebut menjadi tantangan menarik bagi pelatih baru skuad Garuda, John Hartman. Selain mencoba strategi, ajang ini juga bisa menjadi kesempatan baginya menurunkan pemain-pemain naturalisasi baru. Lantas, siapa saja pemain naturalisasi yang berpotensi mengikuti turnamen FIFA Series 2026? Berikut daftarnya. Ciro Alves saat ini tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Jika prosesnya berjalan lancar, bukan tidak mungkin ia dipanggil John Hartman. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki, bukan tidak mungkin ex-pemain Timnas Brazil U20 ini dipanggil. Apalagi ia masih cukup produktif bersama Malut United musim ini dengan mencetak 7 gol dan 2 assist dalam 17 laga. Sama seperti Ciro Alves, pemain Malut United ini juga sedang menjalani proses naturalisasi. Dengan minimnya striker di Timnas Indonesia saat ini, John Hartman berpotensi memasukkannya ke tim Merah Putih. Ex-penyerang Persib Bandung ini juga masih cukup tajam dengan mencetak 7 gol dan 3 assist pada musim ini. David Da Silva pun cukup berpengalaman dengan sepak bola Indonesia. Pascal Struijk merupakan pemain keturunan yang telah lama dinantikan untuk dinaturalisasi. Meski sempat mengaku masih menunggu panggilan Timnas Belanda, bukan tidak mungkin keputusannya berubah.
Secara performa, bek 26 tahun ini juga masih sangat impresif. Ia menjadi pemain kunci Leeds United di Premier League dengan catatan 20 penampilan dan mencatatkan 1 assist. Satu lagi pemain keturunan Indonesia yang saat ini berkarir di 5 liga top Eropa. Ia saat ini bermain untuk Wolfsburg di Bundesliga dengan status pinjaman dari Sunderland. Penampilan bek 22 tahun ini pun cukup impresif bersama Wolfsburg. Ia telah mencatatkan 10 penampilan di seluruh kompetisi. Pelatih Timnas Indonesia senior yang baru, yakni John Hartman, resmi diperkenalkan kepada publik beberapa waktu yang lalu. Melansir dari laman resmi PSSI, pssi.org, pelatih asal Inggris tersebut ditunjuk oleh PSSI menjadi arsitek kepala Timnas Indonesia senior setelah sebelumnya posisi tersebut mengalami kekosongan selama beberapa waktu. Ditunjuknya nama John Hartman sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia tentunya tak lain dan tak bukan karena misi PSSI yang menargetkan Timnas Indonesia mampu berlaga di ajang Piala Dunia 2030 mendatang. Rekam jejak John Hartman yang cukup berpengalaman dan berprestasi bersama Timnas Selandia Baru dan Kanada juga menjadi salah satu faktor ditunjuknya pelatih berusia 50 tahun tersebut menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia. Lebih lanjut lagi, John Hartman sendiri juga mengakui jika visi misi yang diinginkan oleh PSSI cukup sejalan dengan apa yang dia kehendaki saat ini, khususnya mengenai keberlanjutan program naturalisasi pemain keturunan di skuad Indonesia. Program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI dan menuai kesuksesan dalam beberapa tahun terakhir, turut mempengaruhi keputusan John Hartman memilih Timnas Indonesia sebagai tempat berkarir selanjutnya. Bahkan John Hartman sendiri secara langsung ingin segera melakukan evaluasi dan pemantauan para pemain diaspora dan keturunan di Eropa. Melansir dari laman beritasuara.com, 14 Januari 2026, John Hartman bahkan sudah menetapkan kriteria dan persyaratan mutlak bagi para calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, yakni bermain di liga teratas di benua Eropa. Ya, saya rasa kalau Anda melihat perjalanan saya bersama Kanada, saya punya filosofi yang sangat jelas. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2. Pemain yang bermain di 5 liga top dunia. Terdengar gila bukan syarat tersebut? Bagi sebagian orang, mungkin persyaratan yang ditetapkan oleh John Hartman tersebut sedikit susah untuk dipenuhi. Namun sejatinya, syarat tersebut masih bisa dipenuhi oleh beberapa pemain diaspora atau calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Peluang tambah naturalisasi di Timnas Indonesia masih terbuka lebar. Melihat syarat yang ditetapkan oleh John Hartman terkait calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia memang terlihat cukup sulit dipenuhi. Namun sejatinya tak sesulit yang dikira banyak orang. Saat ini ada beberapa nama punggawa pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang merumput di kasta tinggi atau liga papan atas Eropa. Contohnya ada nama Jay Itzes dan Emil Audero di Serie A Liga Italia, Dean James, Miliano Jonathans dan Justin Hubner di kasta Eredivisie Liga Belanda, dan Kevin Dix yang bermain di kasta Bundesliga Jerman. Lalu bagi calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, ada beberapa pemain yang bisa diproyeksikan menjadi pemain baru Timnas Indonesia. Ada nama Tristan Guyer yang bermain di kasta Eredivisie Liga Belanda. Lalu ada nama Lauren Ulrich yang kini bermain di kasta Bundesliga Jerman, dan beberapa nama lainnya yang bisa diproyeksikan menjadi pemain naturalisasi Timnas. Selain itu, John Hartman juga mensyaratkan para pemain memiliki kecakapan dan pemahaman strategi yang cukup baik sebelum dinaturalisasi. Tak hanya itu, jam terbang pemain juga akan jadi acuan dari proses naturalisasi tersebut ke depannya. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia dan sepak bola internasional. Jadi saya akan terus merekrut pemain yang karir perjalanannya menceritakan kisah terbaik. Dan karir sepak bola seseorang tidak berbohong. Kalau Anda pemain top, Anda bermain di level tertinggi. Meskipun syarat yang ditetapkan John Hartman tersebut terdengar cukup sulit dan gila, akan tetapi sejatinya masih bisa dipenuhi jika para scouting dan pemandu bakat PSSI bisa jeli mencari pemain dengan kriteria tersebut. Kini kita akan menunggu siapakah pemain naturalisasi baru yang akan bergabung dengan skuad Garuda ke depannya.
Bek Leeds United Pascal Struijk baru-baru ini memberikan tanggapan terkait derasnya permintaan dari pendukung timnas Indonesia agar dirinya bersedia dinaturalisasi. Ia mengaku sangat terkesan dengan perhatian luar biasa yang diberikan oleh penggemar skuad Garuda. Pemain yang lahir di Belgia ini memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari pihak mamanya. Meski demikian, Struijk menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini belum tertuju pada peluang membela tanah leluhurnya. Saya senang melihat bagaimana para penggemar di sana dan betapa mereka sangat ingin saya ke sana, ujar Struijk dilansir ESPN Belanda. Antusiasme besar dari publik Indonesia kerap terlihat melalui kolom komentar di akun media sosialnya. Fenomena tersebut dipandang oleh Struijk sebagai bukti nyata betapa besarnya gairah sepak bola di sana. Itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara sepak bola yang sangat besar. Semua penggemar yang berkomentar di bawah unggahan Instagram saya itu cukup lucu. Saat ini bek berusia 26 tahun tersebut sedang menikmati masa-masa keemasan dalam karir profesionalnya bersama Leeds United di Premier League. Ia tercatat sebagai pemain pilar yang konsisten dan telah tampil sebanyak 20 pertandingan pada musim ini. Performa gemilang di level klub membuat Struijk tetap memelihara harapan untuk bisa menembus Belanda di bawah asuhan Ronald Koeman. Ia menyadari bahwa kunci untuk dipanggil ke level internasional adalah dengan terus menjaga konsistensi di lapangan hijau. Bermain untuk timnas nasional Belanda masih selalu menjadi impian bagi saya. Itu tergantung pada bagaimana performa saya di lapangan, tegas Struijk. Anda harus memastikan pelatih tidak bisa mengabaikan Anda. Sejauh ini saya bermain dengan baik, jadi saya harap bisa terus seperti ini, sambungnya. Mantan pemain timnas Belanda U17 ini percaya bahwa kerja kerasnya di Premier League akan membuahkan hasil. Ia optimis layak mendapatkan kesempatan jika mampu mempertahankan level permainan terbaiknya secara terus-menerus. Jika Anda tampil di level tertinggi, menurut saya Anda layak mendapatkan kesempatan. Tapi saya bukan pelatih nasional, imbuhnya.